Nah, saya dididik oleh ibu saya yang juga tidak pernah lebih dari 3 pakaiannya. Apa kerudungnya, apa bajunya, apa jaritnya. Jangan pernah kasih ibu saya pakaian kalau hari raya. Kami sudah berpuluh-puluh tahun ngasih terus ke ibu, dan hari kedua sudah habis. Begitu dikasih, bayang, oh iki lo gak duwe kayak no. Oh, ibu saya itu kerjanya begitu toh, dan itu biayanya kadang-kadang mahal. Saya yang harus membiayai. Pulang ke rumah, nun, itu kalau serupa itu asrufa, nek jadi di saya panggilannya serupa. Nama aslinya asrufa, nek bakrodin brakodin. Serupa kalau nun lah bojone Dimun sih, Dimun itu becak, tapi gak serius keset arek iku. Jadi ya susah nyekolahno anak ya gak cukup duwike, omah ya cek nunut maratuane. Sang nonun serupa iku arek padahal pinter, mulang ngaji nek sore sregep. Arek wedok gelem nyambut gawe apa menek klopo ya gelem. Kata ibu saya. Dulu dia apa namanya? Memberi data mengenai Asrufa ini. Sakno arek iki. Akhirnya kan saya naikin haji. Si Asrufa itu saya naikin haji. Terus iku bojone iku keset mek becak wis ndek desa, sapa sing numpak keset pisan. Terus endingnya gini, kayak nomah pokoknya cilik-cilik. Nah, saya bikinin rumah, mau tidak mau lah disuruh ibu saya. Kalau disuruh ibu saya itu apa saja, mau disuruh ndelosor saya ndelosor, suruh jilat silit itu tak jilat silit. Karena itu pekerjaan yang paling mulia. Makanya kalau Anda kuliah cepat selesai demi ibumu. Wis cukup itu alasannya, gak usah cai pinter, cai jadi intelektual, cai gak usah. Wis pokoknya selesaikan skripsimu secepatnya supaya ibumu seneng. Sudah itu lebih kuat itu motivasinya. Gitu. Itu gak cukup. Temenan itu. Dan motivasi dari dulu gitu. Saya tidak pernah tidak keluar dari sekolah yang saya masuki. Coba piye? Kecuali SMA saya sudah keluar masuk lagi. Karena kakak saya jadi SD nguyui guru. Nah, saya dihukum disuruh berdiri di atas bangku. Ngukum itu mbok mikir. Karena ada environment of punishment kan gitu. Nah, ini saya kuliah hukum dulu. Nah, kuliah hukum kan cukup baca beberapa hari selesai. Kalau memang saya disuruh berdiri, sepanjang pelajaran saya berdiri di atas. Dia tidak perhitungkan bahwa anak itu bisa pingin kencing, bisa pingin beol. Kan mestinya dia sediakan. Jumtos yang kalau berdiri kemudian pingin kencing, maka diperkenankan ke kamar mandi, kan gitu mestinya. Ini enggak, berdiri gitu dok. Terus aku kudu ngoyo. Ya tak uyu ya. Dosanya ya kamu yang menghukum saya. Ada SD keluar, saya baru kelas 2 udah dikeluarin. Saya pindah ke Gontor, saya bertengkar lagi, dikeluarin lagi. Saya masuk Gontor pesantren, dikeluarin lagi 2,5 tahun diusir. Terus saya masuk SMP sekedar untuk ujian, udah sekedar ujian dok. Terus masuk SMA, saya kelas 2 keluar. Saya ketua OSIS tapi diganggu sama guru terus. Disuruh ketua OSIS tapi tidak boleh ada kegiatan. Kalau kegiatan dikritik, ini sepak bola terus, ini lomba-lomba terus, tidak pernah tidak pernah masuk kelas. Loh, ya apa sih? Lah sing ngongkon lomba ya sapa? Wong yang bikin IPM, sing penuh, sing apa semua bikin porseni, bikin apa lagi? Saya kan harus ngirim utusan. Ya kan harus pamit dari kelas. Dirasa nih di kelas, aku maju, buku OSIS tak suwek, wek, gak OSIS-OSISan kono, gak dia ketua kok kono. Aku metu. Ya. Akhirnya saya dipanggil kepala sekolah, dimarahi, loh, nek ngono yang saya cabut bukan jabatan OSIS. Saya sebagai siswa di sini tak jabut. Itu aku. Cacakku ngeluh ndase. Saya non kali ini sajalah ditamatkan sekolahnya. Sekali ini saja. Apa alasannya sebenarnya?
Yo ibu iku lho cek seneng atine. Mosok kon gak tahu beres di sekolah. Iya. Nah, begitu disebut ibu. Oh, kalau ibu yang harus saya bela. Saya disuruh jadi apapun mau, saya malu kayak apapun mau, saya kehilangan martabat saya mau, saya kehilangan apa saja mau untuk ibuku. Jadi saya sore-sore nang omahe kepala sekolah, Pak sepuntene Pak. Mudah-mudahan kesegaran ini juga membuka pori-pori pikiran Anda. Adrenalin Anda tumbuh, energi Anda berkembang. Yang selama ini energi Anda itu dibunuh oleh kerating deng, oleh suplemen, dan segala macam, sekarang muncul kembali. Muncul kembali energi hidup Anda. Saya ini nyuwun sewu teman sekalian, saya tadi baru ingat, saya ini sudah 42 tahun forum kayak gini. Saya mulai tahun 72. Dan saya ingat yang pertama itu di kampung di Jogja, di belakang Jalan Mangkubumi itu ada di pinggir sungai itu namanya Kampung Jogoyudan. Di situ saya pertama ketemu rakyat itu. Dan itu saya lakukan terus menerus sampai jumlahnya kalau saya sendiri sudah puluhan ribu, kalau sama Kiai Ngajeng 3.800 berapa gitu. Dan yang saya syukuri bukan rekornya, yang saya syukuri adalah saya tidak pernah menagih apa-apa. Alhamdulillah. Saya tidak pernah berharap apa-apa, saya tidak pernah menuntut apa-apa. Saya tidak pernah terus mencita-citakan karena saya belusuan terus saya akan menjadi ini gitu. Enggak, saya enggak minta. Saya tidak minta apa-apa ke yang disebut Indonesia ini, kepada masyarakat tidak minta. Saya tidak pernah transaksi. Saya tidak pernah, pokoknya saya nikmati. Karena saya tahu hidup itu adalah kalau saya sama tempe, maka yang paling enak tempe gitu saya. Yang bikin tempe tidak enak adalah makan tempe bayang nosok buntut. Goblokmu dewe. Wis tembene gak enak sok buntute gak oleh. Benar gak Mas? Nah orang tuh gitu, dapat duit cuman 100.000, dia merasa kurang puas karena pikirannya 1 juta. Loh kalau 100.000 ya 100.000 itu yang nikmat. Detik itu gitu loh, bahwa nanti kamu punya cita-cita, enggak apa-apa, cita-cita ditunda. Pas makan tempe itu jangan bercita-cita. Maka makan tempe itu menghayati tempe, menikmati tempe. Makanya para mubalik, orang-orang yang menasihati masyarakat, jangan ngajak berbuat baik. Ini supaya dipotong di YouTube terus nanti saya dimarahi. MH.2, jangan mengajak orang berbuat baik, titik. Ya tak biarin aja biar di YouTube kan. Maksud saya, pengajian itu bikin workshop, pengalaman, memasukkan orang ke dalam cerita-cerita, kisah-kisah yang menggambarkan betapa nikmatnya berbuat baik. Kalau Anda nyuruh berbuat baik toh, ya ndak enak berbuat baik. Saya enak aku nyolong, nuroni bojone wong. Kan jadi orang dididik untuk puzzling antara kebaikan dengan kenikmatan. Selama ini kan orang nggak punya duit tidak nikmat, punya duit nikmat. Itu puzzle-puzzle yang tidak bermutu. Bahkan penderitaan pun Anda menemukan nikmatnya, dan Anda potensial untuk menemukan nikmatnya penderitaan. Lihat anak-anak yang ditinggal pacarnya, dipelihara patah hatinya itu, didengerin di kamar lagu kenangannya, gitu. Terus barang yang masih kebawa oleh dia dilus-lus, dinikmati gitu. Karena orang punya potensi untuk menikmati penderitaan, dan penderitaan itu tidak negatif. Penderitaan itu Anda perlukan. Tidak ada bayi lahir tanpa penderitaan ibunya. Dan jangan sebut penderitaan itu penderitaan. Penderitaan itu kenikmatan yang menyamar. Oh, biye wes. Kenapa ngeden iki mesti nyamar iki. Harus ngelahirin anak, wah ini nyamar ini gitu nanti. Kalau Anda punya pikiran begitu, sakit menjadi sekunder. Benar nggak? Sudah Anda lihat. Jadi semua itu tergantung takdir yang kamu set up dari pikiranmu sendiri, karena Anda punya hak mentakdirkan dirimu sekian persen. Selebihnya Allah punya, tapi Anda dipinjamin sedikit. Wis nek gak percaya, gini ya, aku zaman cilik ku ngene iki. Ambune ya apa, Mas?
ya. Tapi saya waktu SD kelas 5, karena saya sudah pergi dari rumah, saya mulai masuk kuburan, mulai tidur di sungai, mulai enggak itu jadi gelandangan di gerbong-gerbong yang udah nggak kepake. Saya akhirnya nganggur gitu kan, ngene dulu kan. Manggutai. Kesadaran pertama adalah oh alah menungso iki diwolak-walik jane ya mek taek kan gitu kan. Tapi lama-lama saya punya pikiran di atasnya. Bisa nggak saya bikin tidak berbau busuk? Ternyata bisa. Setelah sekian kali tidak busuk. Nah, nggak busuk dia. Sekian kali wangi. Wangi mas. Nah, sekarang tolong pahami peristiwa dalam kehidupan. Itu wangi tidak dianya itu berbau wangi, tapi hidung saya, jiwa saya, pikiran saya mampu menciptakan sebuah pertemuan meskipun dengan kebusukan dia terasa wangi. Jadi itu kemampuan psikologimu, kemampuan mentalmu. Kalau kamu menderita, gitu terus ya, kamu akan akrab sama penderitaan. Gitu loh, Dimas ya. Jadi saya kembalikan, saya 42 tahun seperti ini dan saya tidak pernah meminta apa-apa. Dan memang saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang disebut mendapatkan itu, nanti saya jadi tokoh masyarakat, saya jadi kiai, saya jadi calon presiden, saya jadi populer, semua tidak saya dapatkan. Dan alhamdulillah, karena saya memang tidak pernah berdoa seperti itu, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak mendapatkan itu lebih membuat saya bangga daripada saya mendapatkannya. Loh, kalau saya puasa dapat hari raya apa anehnya? Tapi kalau puasa aku pelihara sepanjang hidupku dan aku serahkan, tolong hari raya simpan dulu ya Allah. Awas dulu kalau kasih, simpan dulu. Aku masih kuat berpuasa sampai berapa ratus tahun pun aku masih kuat berpuasa. Ujilah aku, ngono aku. Itu. Akhirnya Garyoyo temen aja. Loh, apa gunanya bercita-cita terus tercapai, terus bangga? Loh, enggak. Saya itu tidak pernah mencapai apa-apa melalui cita-cita. Saya itu menikmati kalau saya tidak pengen apa-apa, Tuhan menengkei, gitu loh. Enggak berusaha, enggak bekerja. Saya enggak pernah ingin mendapatkan itu. Cuman saya melakukan hidup ini sungguh-sungguh, tulus, dan saya bertahan sampai sekarang seperti ini. Dan saya tidak berubah. Budayanya enggak berubah, cuci baju enggak berubah. Nek bengi jam 2 utak ndadar nyeplok, enggak berubah sampai hari ini. Saya tetap, meskipun saya punya duit lebih banyak, konsumsi saya tetap seperti itu. Budaya saya tidak meningkat. Baju saya ya gini dari dulu. Itu pendapatan. Kalau saya terus bisa beli baju baru yang lebih mahal, terus itu tidak membanggakan ya, wajar dong duitnya lo oke. Tapi kalau duit lebih banyak, tetap dengan baju yang ditisik sendiri seperti Rasulullah, alangkah hebatnya. Kan begitu. Rasulullah kalau mau baju berapa? Tapi dia bajunya cuma 3. 1 dicuci, 1 dipakai, 1 di lemari. Itu pun kalau ada lemari. Jadi ya gak di lemari, jangan semuanya gurung lemari. Belum ada pengusaha mebel dari Solo. Kalau Muhammad mau, dia mau baju berapa? Nah, saya dididik oleh ibu saya yang juga tidak pernah lebih dari 3 pakaiannya. Apa kerudungnya, apa bajunya, apa jaritnya. Jangan pernah kasih ibu saya pakaian kalau hari raya. Kami sudah berpuluh-puluh tahun ngasih terus ke ibu, dan hari kedua sudah habis. Begitu dikasih, bayang, oh iki lo gak duwe kayak no. Oh, ibu saya itu kerjanya begitu dok, dan itu biayanya kadang-kadang mahal. Saya yang harus membiayai. Pulang ke rumah nun, itu kalau serupa itu asrufa nek, jadi di saya panggilannya serupa. Nama aslinya asrufa, nek bakrotin brakotin. Serupa kalau nun lah bojone Dimun sih, Dimun itu becak, tapi gak serius keset arek iku. Jadi ya susah nyekolahno anak ya gak cukup duwike, omah ya cek nunut maratuane. Sang nonun serupa iku arek padahal pinter, mulang ngaji nek sore sregep, arek wedok gelem nyambut gawe apa menek klopo ya gelem. Kata ibu saya. Soalnya dia apa namanya? Memberi data mengenai Asrufa ini, sakno arek iki. Akhirnya kan saya naikin haji, si Asrufa itu saya naikin haji. Terus iku bojone iku
keset mek becak wis di desa sapa sing numpak keset pisan gitu kan. Terus endingnya gini, kayak nomah pokoknya cilik-cilik. Nah, saya bikinin rumah, mau tidak mau lah disuruh ibu saya. Kalau disuruh ibu saya itu apa saja, mau disuruh ndelosor saya ndelosor, suruh jilat silit itu tak jilat silit. Karena itu pekerjaan yang paling mulia. Makanya kalau Anda kuliah cepat selesai demi ibumu. Wis cukup itu alasannya, gak usah cai pinter, cai jadi intelektual, cai gak usah. Wis pokoknya selesaikan skripsimu secepatnya supaya ibumu seneng. Sudah. Itu lebih kuat itu motivasinya. Gitu. Itu tak. Temenan itu. Dan motivasi saya dari dulu gitu. Saya tidak pernah tidak keluar dari sekolah yang saya masuki. Coba biar. Kecuali SMA saya sudah keluar masuk lagi. Karena kakak saya jadi SD nguyui guru. Nah saya dihukum disuruh berdiri di atas bangku. Ngukum itu mbok mikir. Karena ada environment of punishment kan gitu. Nah, ini saya kuliah hukum dulu. Nah, kuliah hukum kan cukup baca beberapa hari selesai. Kalau memang saya disuruh berdiri sepanjang pelajaran, saya berdiri di atas. Dia tidak perhitungkan bahwa oh, anak itu bisa pingin kencing, bisa pingin beol, kan mestinya dia sediakan. Jumtos yang kalau berdiri kemudian pingin kencing maka diperkenankan ke kamar mandi, kan gitu mestinya. Ini enggak, berdiri gitu dok. Terus aku kudu ngoyo. Ya tak uyu sampai. Dosanya ya kamu yang menghukum saya. Udah SD keluar, saya baru kelas 2 udah dikeluarin. Saya pindah ke Gontor, saya bertengkar lagi, dikeluarin lagi. Saya masuk Gontor pesantren, dikeluarin lagi 2,5 tahun diusir. Terus saya masuk SMP sekedar untuk ujian, udah sekedar ujian dok, terus masuk SMA. Saya kelas 2 keluar, saya ketua OSIS tapi diganggu sama guru terus. Disuruh ketua OSIS tapi tidak boleh ada kegiatan. Kalau kegiatan dikritik, ini sepak bola terus, ini lomba-lomba terus, tidak pernah tidak pernah masuk kelas. Loh, ya apa sih? Lah sing ngongkon lomba ya sapa? Wong yang bikin IPM, sing IPenu, sing apa semua bikin porseni, bikin apa lah. Saya kan harus ngirim utusan. Kan harus pamit dari kelas. Dirasa nih di kelas, aku maju, buku OSIS tak suwek, wek, gak OSIS-OSISan kono, dadi ketua sapa kono. Itu. Ya. Akhirnya saya dipanggil kepala sekolah, dimarahi, loh, nek ngono yang saya cabut bukan jabatan OSIS. Saya sebagai siswa di sini tak jabut. Itu aku. Cacakku ngelundasi. Dan non kali ini sajalah ditamatkan sekolahnya. Sekali ini saja. Apa alasannya sebenarnya? Yo ibu itu loh cak seneng hati ini. Masa kon gak tahu beres di sekolah? Nah begitu disebut ibu. Oh kalau ibu yang harus saya bela. Saya disuruh jadi apapun mau, saya malu kayak apapun mau, saya kehilangan martabat saya mau, saya kehilangan apa saja mau untuk ibuku. Jadi saya sore-sore nang omahe kepala sekolah, Pak sepuntene Pak. Gitu Mas. Nah, jadi saya kembalikan ke cerita saya 42 tahun itu. Bukan cerita tentang saya, tapi Anda itu yang total kepada segala sesuatu itu. Kalau